Alhamdulillah alladzi rahmatuhu yashmulu kulla syai'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak sekalian, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah sebulan penuh kita di bulan Ramadan mendapatkan pembinaan ruhiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah di bulan Syawal ini masuk pertengahan Ayyamul Bid, sehingga sekarang ini target kita adalah melakukan puasa Syawal ya. Karena disebutkan bahwa man shoma ramadhana, siapapun yang melaksanakan puasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, lalu kemudian dia lanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, disebutkan bahwa itu adalah seperti puasa 1 tahun ya. Kalau kita syarah Sahih Muslim yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, makna kasiyamid dahr ya, dalam riwayat At-Tirmidzi tersebut, Sahih Muslim tersebut, bahwa 1 bulan penuh itu di bulan Ramadan, anggaplah 30 hari ya. Kalau di kelipatan 10 ya, 10 ya, berarti 1 bulan dikali 10 berarti 10 bulan ya kan. Lalu 6 hari itu, 6 hari ya, di bulan Syawal dikali 10 berarti menjadi 60. 60 itu per bulan 30 berarti 2 bulan ya kan. Berarti 10 oleh 1 bulan Ramadan 10 bulan, lalu 6 hari kali 10 60 hari, sehingga per 31 bulan itu jadi total 1 tahun ya, 1 tahun. Nah, Syawal ini, sittan min Syawal, maknanya yang mencakup 2 bulan 6 hari itu, inilah yang masuk bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang malam ini akan kita jelaskan tafsirnya, yaitu Ar-Rahmani Ar-Rahim ya. Alhamdulillah kita udah jelaskan tentang alhamdu, segala puji lillahi, hanya murni untuk Allah, Rabbul Alamin, Tuhan penguasa semesta alam. Ini ada sekitar 4 pertemuan kita jelaskan 1 ayat ini ya. Yang mana alhamdu ya, ringkasnya kita ulang kembali, alhamdu, ulama kita menafsirkannya dengan 2 penafsiran. Artinya bisa ya, ats-tsana, yang artinya adalah pujian ya, yang dibedakan dengan asyukur, yaitu syukur ya. Nah, jadi alhamdu dan asyukru itu bedakannya. Asyukru itu adalah berterima kasih kepada zat yang memberikan nikmat, itu asyukru namanya. Nah, ya. Tetapi ketika kita menyatakan alhamdu sebagaimana di Al-Fatihah, maka itu artinya memuji Allah dengan zatnya yang maha sempurna. Jadi yang dipuji adalah zat Allah, bukan lagi sekedar nikmatnya. Nah, ya. Jadi bukan lagi sekedar nikmatnya ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang terpuji, nama, perbuatan, dan sifat-sifatnya, maka kita katakan Allahu
huwal mahmud. Allah adalah zat yang maha terpuji. Ya. Jadi yang terpuji bukan yang disekedar perbuatannya yang memberi, tetapi memang zatnya. Ya, jadi memuji sesuatu karena itulah yang disebut alhamdulillah. Sementara asyukru hanya berterima kasih kepada yang memberi kita sesuatu. Ya. Maka ya Bapak-bapak sekalian, kira-kira mana yang lebih luas? Alhamdu atau asyukru? Ya, kita lihat ternyata alhamdu lebih dalam cakupannya dibanding dengan asyukru. Ya. Lillah ya. Lil ma'bud ya, adalah Allah yang disembah ya, karena ya, yang dicintai karena zatnya ya. Itulah Allah yang dicintai karena rahmatnya, diharapkan rahmatnya. Lalu kemudian Allah yang ditakuti azabnya. Itulah Allah ya. Allah yang dicintai, Allah yang memiliki segala jenis rahmat sehingga diharapkan segalanya darinya. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala yang ditakuti ya, karena Allah memiliki segala sesuatu yang membahayakan manusia. Nah ini selama ini kita sebut yanfa' wa yadur. Yanfa' memiliki semua jenis manfaat yang kita sebut rahmat, wa yadur dan memiliki segala bahaya yang tidak ada yang mampu menolaknya ya. Jadi Bapak sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat ini di Al-Fatihah, Allah ini ya, lebih lanjut nanti Allah yang dipuji itu dengan alhamdulillah segala bentuk dan segala jenis pujian ya. Siapa Allah itu? Ternyata dia adalah Rabbul Alamin. Dia adalah Rabbul Alamin ya, Rabb yang kita jelaskan sebelumnya bahwa dia adalah zat al-khaliq, sang pencipta. Gara-gara itulah dia dianggap sebagai dia yang berhak mengatur dan menguasai makhluknya. Kita juga lihat Rabb ya, yang artinya adalah bahwasanya rububiyahnya mencakup segala ya, sesuatu, mencakup segala sesuatu ya, yang mana tidak ada alam bukan Allah Rabb dalam arti dia pengarah dan pengelolanya ya. Lalu yang kedua kita sebut dengan ihsannya. Nah, ihsan inilah yang nantinya menjadi sumber Rahman dan Rahim Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul Alamin ya, Rabbul Alamin, Allah sebagai penguasa alam semesta. Salah satu maknanya di Al-Fatihah ini adalah Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ya, kalau kita cek di tafsir, kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim di sini setelah Rabbul Alamin, di samping satu seperti tadi maknanya adalah menjelaskan apa itu Rabbul Alamin, juga yang kedua Rabbul Alamin memiliki nuansa rasa menakutkan ya. Penguasa seluruh alam semesta ya. Kali ya bahasanya ya, walau dengan bahasa modern, Presiden Indonesia, Presiden Amerika. Nah itu yang ada apa? Itu adalah nuansa kekuasaan ya, nuansa penghormatan ya. Nah, sehingga nuansanya nuansa menakutkan, al-khauf ya. Nah, setelah nuansa al-khauf ini lalu seolah-olah menyatakan bahwa Allah yang dipuji itu seluruh alam semesta, maka Allah menyatakan betul nuansa itu menakutkan sebagai penguasa, tapi ingat Allah juga Rahman dan Rahim, penyayang ya. Jadi satu memberikan nuansa khauf, rasa takut, sehingga kita manusia seorang harus menghargai dan memuji Allah.
lalu kemudian kelanjutannya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah sebagai Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya, yaitu membuka optimisme, ya, ar-roja, harapan terhadap luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rahman Rahim ini sebenarnya berasal dari satu sumber kata, yaitu rahmat. Ya. Jadi rahmat. Nah, yang mana kata ini, ya, dari kata rahim, ya, rahim, ya, itu maknanya lemah lembut, ya, lembut, kelembutan, ya, seperti tadi ada nuansa harapan, ya, ada nuansa kelembutan, ya, makanya nanti turunannya itu adalah bentuk kasih sayang, kelembutan, dan, ya, wujud rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan seluruh totalitas kehidupan manusia dan seluruh makhluk di bumi ini ada berasal dari rahmat Allah tadi. Yang mana rahmat ini berasal dari rububiyah yang di dalamnya ada yang kita sebut kasih. Ya, jadi kasih sayang yang Allah berikan, kebaikan, bukan karena kita manusia berhak, ya, tetapi murni karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang sifatnya karunia, bukan karena kita berhak, tapi demi hanya untuk memberikan, ya, makna rahmannya, memberikan kasih sayangnya. Ya. Nah, Rahman, ya, Rahman yang kita baca ini Rahman itu dari sisi timbangan, ya, wazan dalam bahasa Arab itu maknanya adalah kayak fa'lan, artinya maknanya luas, ya. Jadi Allah memiliki kasih sayang yang luas. Begitu luasnya Allah tidak membedakan dalam aspek rahmannya ini mana yang kafir dan yang mana yang mukmin. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebagai Rahman, zat yang memberikan rahmat kepada seluruh makhluknya. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Sungguh rahmatku meliputi segala sesuatu. Ya. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Makanya kita katakan di dunia ini maupun di akhirat tidak ada yang terjadi, tidak ada yang berjalan kecuali sesuai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai rahmat Allah. Ya. Kalaupun ada selain rahmatnya, itu paling hikmahnya. Ya, hikmahnya. Karena tidak ada apapun di dunia ini kecuali pasti ada hikmahnya, ya. Ada yang rahmat langsung secara zat, ya, yang mana tidak ada keburukannya, ya, seperti sorga, jelas itu adalah rahmat, ya. Juga kemudian kayak para nabi, ya, itu murni rahmat, nggak ada keburukannya, ya. Nanti kemudian ada kayak iblis, ya, ada kayak syaitan, itu karena hikmahnya. Itu karena hikmahnya. Makanya nanti kita akan lihat perbedaan antara Allah sebagai Ar-Rahman, ya, yang cakupannya luas di seluruh alam semesta ini, ya. Namun kemudian ketika masuk ke dalam Ar-Rahim itu sudah masuk kategori yang khusus, ya. Rahim ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang secara khusus. Ya. Jadi misalnya apapun, baik itu adalah kehidupan kita dicipta, itu rahmat Allah. Ya. Adapun ketika kita dicipta oleh Allah lalu kita berfungsi sebagaimana tujuan Allah menciptakan kita berupa ibadah, itu bukan sekedar rahmat, tapi masuk kategori rahim. Ya, masuk kategori rahim. Ya. Makanya Bapak sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala,
Kalau kita baca tentang ini, misalnya kita baca di surah Rahman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman khalaqal insan. Ar-Rahman. Nah, itu jelas kan Rahman. Allamal Quran. Salah satu wujud dan bukti daripada Rahman Allah adalah Allamal Quran. Allah mengajarkan manusia tentang halal haram, syirik dan tauhid melalui Al-Quran. Ya. Makanya disebutkan bahwa Quran itu hudan wa rahmah. Ya. Hidayah sekaligus rahmat. Ya. Bahkan sudah kita katakan hubungan antara Rabb sama Rahim ini, Rabb sebagai murabbi, Allah sebagai mendidik. Dari situlah kemudian Allah menurunkan kitab suci Quran itu. Ya. Jadi rububiyahnya Rabbul Alamin. Jadi di samping Allah menciptakan alam semesta, Allah pun subhanahu wa ta'ala juga kemudian membekali makhluk ini dengan petunjuk. Ya. Itu juga dari rububiyahnya. Nah, rububiyah ini dua, ada rububiyah umum, ya, ada rububiyah khusus. Mendidik, mengatur secara khusus, ya, seperti mendidik dan para nabi adalah pendidikan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mendidik secara khusus para hambanya sehingga mereka beriman, ya, percaya Quran, melaksanakan sholat, puasa. Ya, ini adalah apa? Rububiyah Allah secara khusus. Rububiyah Allah secara khusus inilah yang kita sebut Rahim itu. Sementara rububiyah Allah secara umum itulah yang disebut Rahman. Ya, itu yang disebut Rahman. Ya. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya